Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, pemirsa, saya kembali hadir di Jalan Lontar. Kenapa saya berada di sini, pemirsa? Karena kita coba akan melihat langsung, dan saya juga sudah mengkonfirmasi ke stakeholders terkait dengan rencana pembangunan dari jembatan, ya, jembatan Raid. Ya, saya tadi di Jalan Lontar, kita menerbangkannya dari Jalan Lontar saja. Nah, kita akan coba lihat nih, pemirsa. Kalau di sini saya sudah rada siang di hari Rabu jam 9 lebih, berbeda dengan kemarin Selasa pagi-pagi saya di sekitar gerbang Tol Limo. Kalau di sekitar Jalan Lontar ini saya terbang jam 9 lebih 10. Situasi lalu lintas alhamdulillah masih ramai lancar, pemirsa. Kita menghitung kalau Rabu, Kamis, berarti Hamin 2 hari lagi ya sebelum Cimanggis Cibitung. Tanggal 2 Agustus berarti di hari tanggal 2 itu hari Jumat ya, berarti di Kamis malam ya, Kamis malam atau di malam Jumat itu nanti akan mulai berlaku tarif dari tol Cimanggis Cibitung segmen 2. Maka totalnya itu kurang lebih sekitar 54.000 kalau para pengguna menggunakan seluruh ruasnya. Tapi kalau tidak menggunakan seluruh ruasnya juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang tarif tolnya ya. Jadi bagaimana tentang tarif tolnya sudah saya buatkan. Oke. Berapa besaran dari tarif tol Cimanggis Cibitung, misalkan masuk dari kota wisata kemana, itu sudah ada. Baik pemirsa, kita kembali ke titik fokus kita di video kali ini. Ini adalah merupakan bagian dari jembatan yang sampai 2 tahun lebih ya, itu masih seperti ini pemirsa. Ini belum memiliki akses naik dan akses turun. Begitu pemirsa ya. Jadi tidak memiliki akses naik dan akses turun, atau biasa juga disebut dengan jembatan buntung pemirsa. Dan ini sudah selesai semua dibayarkan. Saya sudah tampilkan, saya sudah tayangkan bagaimana proses pembayaran bidang terakhir. Sekali lagi bidang terakhir yang menjadi tanda tanya besar untuk pemirsa semua. Kenapa jembatan ini belum juga dibangun untuk akses naik dan akses turunnya. Lalu pada pembayaran terakhir disampaikan harusnya di depan saya oleh stakeholders, di depan saya dan juga di depan Pak Lurah Tanah Baru, disampaikan bahwa Rabu pada pekan lalu harusnya sudah dimulai pekerjaan untuk yang namanya pembangunan akses naik dan akses turun dari jembatan Raid ini, jembatan penyeberangan orang yang berada di sambungan Gang Raid ini pemirsa. Makanya disebut dengan JPO Gang Raid. Tapi ternyata pemirsa sampai dengan sepekan ya, ini sudah 1 pekan, dari Rabu pekan kemarin sampai dengan Rabu ini belum ada tanda-tanda pekerjaan. Sehingga dari warga juga bertanya-tanya, dan saya coba membantu warga untuk bertanya juga kepada stakeholders terkait. Ternyata ini merupakan bagian dari pekerjaan kontraktor pelaksana, yaitu PPRE ya, PP Presisi. Dan saya belum komunikasi dengan PP Presisi. Kenapa PP Presisi ini belum melakukan pekerjaannya? Padahal di sini bidang yang menjadi kendala pada saat sejak 2 tahun lalu, 2 tahun lamanya itu belum dikerjakan akses naik dan akses turunnya. Saat ini itu sudah dibayarkan full total gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi bidang-bidang yang dalam tanda kutip mengganggu pekerjaan dari JPO ini, JPO Gang
Rait ini pemirsa. Ya, coba kita tengok ke bawah dikit, kita agak lebih dekat untuk melihat. Nah, inilah situasinya terkini pemirsa. Jadi memang belum ada akses naik dan akses turun. Nah, terakhir itu bidang terakhir itu bidang-bidang yang di sini pemirsa. Bidang yang berada di sini yang juga sudah dibayarkan. Jadi sudah tidak ada lagi kendalanya pemirsa. Nah, tapi entah kenapa ya pemirsa ya. Nah, entah kenapa ini jembatan ini masih belum dikerjakan dan ini ada truk kontainer mundur juga nih. Kenapa ini pemirsa nih? Pemirsa, truk kontainer mundur pemirsa. Aduh, gimana nih pemirsa? Pemirsa, gimana nih pemirsa? Waduh, gawat ya pemirsa ya. Ini sudah mundur, juga sangat berbahaya ini mobil besar seperti ini ya. Sepertinya saya yakin dia salah ambil jalur tol ya. Dia mungkin mau ke akses tol Desari, baik yang menuju ke Sawangan ataupun menuju ke arah Cilandak ataupun Cilandak Utama. Dia malah mengambil yang main road Cijago untuk menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, tapi tetap saya tidak menyarankan pemirsa semua jika mengalami kesalahan dalam mengambil jalur. Alhamdulillahnya banyak juga yang menulis di komentar lebih baik mengambil akses keluar pintu tol terdekat, begitu ya. Nah, ini juga di belakangnya ada yang berhenti nih pemirsa. Di belakangnya ada yang berhenti nih, seperti juga dia kebingungan sepertinya, antara mau ke kiri atau mau ke kanan. Bahaya sekali mobil ini. Ya. Terus berhati-hati pemirsa. Ya. Dan tetap harus fokus dalam berkendara. Ya, harus fokus dalam berkendara dan baca rambu-rambu yang ada. Kalau memang udah terlanjur lewat, ya mau tidak mau mungkin itu anggap saja sebagai kesalahan kita pemirsa. Jadi ada resiko di balik semua kesalahan. Ada kalau mundur tadi resikonya bisa menyebabkan kecelakaan, bahkan bisa kecelakaan yang berakibat fatal, bisa jadi dampaknya yang luar biasa. Namun kalau kita keluar pintu terdekat, dampaknya itu lebih ke pengeluaran, tapi untuk ke nyawa mungkin kita agak mengurangi resiko nyawa pemirsa. Begitu ya pemirsa ya. Mudah-mudahan lah demikian. Kita pantau dulu sebelum kita akhiri video ini. Kita pantau dulu kemarin di area Limo Utama terjadi kepadatan di beberapa pintu tol. Apakah juga di area Krukut, gerbang tol Krukut, ada sejumlah peningkatan juga di area ini. Kita tampil dan kita sama-sama saksikan maksud saya. Gerbang tol Krukut 4, gerbang tol Krukut 5. Krukut 4 tampak jauh lebih lengang, sedangkan Krukut 5 ini tampak lebih ramai pemirsa. Ya. Ini yang menuju ke arah Cilandak Utama. Sedangkan gerbang tol Krukut 3 di sini juga tampak ada sejumlah kendaraan atau pengguna jalan yang menggunakannya. Kita coba cek gerbang tol Krukut 8. Krukut 8 ya tampak lancar jaya saja. Krukut 2 juga demikian pemirsa ya. Dan main roadnya ramai lancar pemirsa. Situasi setelah sudah lama tidak hujan, beberapa telaga yang di sini memang fungsinya untuk menampung air pemirsa, kita saksikan kering pemirsa ya. Tuh.
kering pemirsa. Jadi sudah lama tidak hujan dan ya seperti itulah yang kita sama-sama saksikan. Mungkin di video ini itu aja pemirsa yang bisa saya sampaikan. Tentu warga berharap karena sudah dibayar dan mereka juga seperti yang harapannya sudah pernah saya tayangkan. Kenapa mereka berharap jembatan ini bisa segera dikerjakan? Karena untuk menyeberang ke bagian kampung lainnya itu menjadi semakin lebih dekat, tidak perlu berputar di jalan lontar di mana tempat saya menerbangkan drone. Jadi mereka berharap dengan dibangunnya jembatan Raid, jembatan penyeberangan orang ini mempermudah untuk silaturahmi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya antar kampung ini, antar wilayah atau antar desa. Ya. Semoga semuanya bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.